ukur potensi, bangun karir, bincang-bincang tentang metrologi dan instrumentasi. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan bersama-sama menggali informasi dan pengetahuan mengenai metrologi dan instrumentasi serta prospek studi dan karir di era teknologi yang akan dibagikan oleh para narasumber. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan sukses, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai rangkaian acara, diharapkan selama acara berlangsung, para peserta untuk dapat on-cam atau menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan, serta tidak lupa mengisi daftar hadir melalui QR Code berikut. Sebelumnya, perkenalkan saya Christina Talin, dan saya Fermanda Aza, selaku MC yang akan memandu keberjalanan acara pada hari ini. Adapun untuk susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Kepala Program Studi D3 Metrologi dan Instrumentasi. Yang ketiga, penayangan video company profile ACMET. Yang keempat, pengisian pretest. Yang kelima, materi pertama, pengenalan metrologi dan instrumentasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi kedua tentang bincang-bincang inspiratif kampus kita tentang prospek karir metrologi. Materi ketiga, PMB ACMET tahun 2025. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Kemudian pengisian post-test dan kuesioner. Dan ditutup dengan foto bersama. Memasuki acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Program Studi D3 Metrologi dan Instrumentasi, Bapak Willy Sutanto, SSI, MA, MSE, MT. Kepada Bapak Willy Sutanto, dipersilahkan. Terima kasih Hermana dan Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Yang saya hormati kepada para guru, orang tua dan juga yang saya sayangi dan cintai, siswa-siswi SMA, MA dan SMK di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang mungkin yang kedua ya? Yang kedua. Hari ini acara webinar yang kedua yang dengan tema ukur potensi bangun karir. Semoga dengan adanya acara ini, Bapak Ibu, orang tua, guru dan juga siswa-siswi yang belum mengetahui mengenai metrologi dan instrumentasi bisa menjadi kenal dan paham apa itu metrologi dan instrumentasi, manfaatnya bagi kita semua, dan juga Bapak Ibu, adik-adik siswi SMA, MA, dan SMK bisa mengenal lebih dekat apa itu Akademi Metrologi dan Instrumentasi, program studinya ada apa saja, fasilitasnya apa, dan untuk apa kuliah di ACMET, singkatan dari Akademi Metrologi dan Instrumentasi, sehingga nanti ke depannya jika adik-adik siswa-siswi SMA, MA, dan SMK tertarik masuk ACMET, setelah lulus akan menjadi apa atau memiliki profesi apa. Dan yang akan nanti tampil adalah perwakilan dari kami yang tentunya memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi mengenai metrologi dan instrumentasi. Demikian saja sambutan dari saya. Semoga apa yang kami sajikan ini semua bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, orang tua, guru, dan juga siswa-siswi di SMA, MA, dan SMK di seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Willy Sutanto atas sambutannya. Selanjutnya, sebagai awalan dari pelaksanaan webinar kali ini, mari kita saksikan video Company Profile ACMET.
Akademi Meteorologi dan Instrumentasi. Merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perdagangan yang membuka program studi D3 bidang meteorologi dan instrumentasi. Akmed berdiri sejak tahun 2016 yang beralamat di Jalan Raya Bandung Sumedang nomor kilometer 25 Kuta Mandiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sampai tahun 2024, Akmed telah mewisudahi sebanyak 8 angkatan. Lulusan Akmed sebanyak 91,79% sudah bekerja di berbagai instansi dan perusahaan. Sisanya 8,21% melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Visi Akmed adalah menjadi pusat pengumpulan pendidikan tinggi yang profesional di bidang meteorologi, instrumentasi, dan perdagangan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing bangsa. Sedangkan misi Akmed adalah menjadi institusi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diakui secara nasional dan internasional. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk mencetak sumber daya manusia yang profesional dan mampu mengikuti perkembangan mutakhir di bidang meteorologi, instrumentasi, dan perdagangan dengan moral dan integritas tinggi. Melaksanakan penelitian sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akmed memberikan beasiswa pendidikan vokasi bagi mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu. Baik, setelah menyaksikan video company profile dari Akmed, akan dilakukan pretest. Terlebih dahulu bagi seluruh peserta webinar kali ini, untuk melihat seberapa jauh para peserta mengetahui informasi mengenai Akademi Meteorologi dan Instrumentasi dan PMB Akmed 2025. Pretest dapat diakses melalui link yang dibagikan pada kolom chat ataupun QR Code yang ditampilkan di layar Zoom Meeting. Waktu pengerjaan pretest dimulai dari sekarang. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta telah mengisi soal pretest yang telah disediakan oleh panitia. Kang Faza tahu nggak apa itu ilmu meteorologi? Kalau dari aku sendiri sih pasti tahu sih, karena aku kan anak meteorologi. Nah, ilmu meteorologi adalah ilmu yang membahas tentang pengukuran. Berarti meteorologi dan meteorologi itu yang berbeda ya? Ya, berbeda karena kedua cabang ilmu tersebut membahas tentang aspek yang berbeda, di mana meteorologi membahas tentang pengukuran, sedangkan Meteorologi. membahas tentang cuaca. Oke, untuk meningkatkan pengetahuan kita di bidang ilmu meteorologi, bisa kita dengarkan materi pengenalan meteorologi dan instrumentasi dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Bapak R. Bagus Ali Hastaryadi, ST MSE. Kepada Pak Bagus, dipersilakan. Baik, di sini telah bersama dengan kami Bapak Bagus yang akan menyampaikan materi terkait meteorologi dan instrumentasi. Kepada Bapak Bagus, kami persilakan. Baik, terima kasih MC kita yang luar biasa. Pada kesempatan ini berawal dari kemarin beberapa guru-guru BK ya se-Jawa Barat, kita melakukan sosialisasi tentang meteorologi ya. Kurang keras. Kita bisa coba slide dulu. Untuk tujuan kita di sini adalah dalam rangka mengukur potensi ya dan membangun karir ya dengan kita mengenalkan meteorologi. Jadi meteorologi ini sebenarnya sangat luas ya. Dan tadi di depan MC juga sudah secara
detail ya. Apa itu beda meteorologi dengan meteorologi? Di sini ada gambar wilayah Indonesia ya. Sebenarnya ini bukan cuaca. Faza, Kristi ini bukan cuaca, tapi lebih kepada kebutuhan SDM di bidang kemeteorologian ya. Ya sekedar untuk sebagai awal, kita di bidang kemeteorologian membutuhkan putra-putra daerah. Nah ini sebenarnya dari beberapa hasil penelitian dari mahasiswa Akademi Meteorologi dan Instrumentasi sudah tergambar. Pada dasarnya meteorologi itu sendiri berbeda dengan meteorologi. Kita coba bisa diperbesar slide-nya. Ada beberapa hasil penelitian ya. Kita menguji parameter yang terkait dengan semua bidang pengukuran. Ya sudah pasti di bidang meteorologi juga ya. Contohnya ada alat ukur yang namanya anemometer ya di bidang meteorologi. Jadi merupakan satu bagian dari bidang meteorologi yang secara luas tersebut ya. Mulai dari kita teman-teman kita di mahasiswa di angkatan yang awal itu sudah bisa melakukan penelitian dengan hasil yang sudah terbit di jurnal ya. Beberapa pengukuran yang arahnya ke beberapa besaran yang dibutuhkan di dalam pengujian yang terkait dengan mutu juga ya, nggak hanya terkait dengan legal, apa yang menjadi kebutuhan legal, kemudian menjadi apa yang menjadi persyaratan mutu sampai kepada yang perlu didukung oleh secara ilmiah ya. Nah, kita bisa lanjut di slide selanjutnya. Nah, bila diilustrasikan dalam beberapa bidang, kita dari mulai lahir ya, kita terlahir ke dunia sampai kita nanti meninggal dunia, itu nggak jauh dengan yang dinamakan meteorologi. Ya, kita mulai di dalam kandungan sudah menggunakan prinsip optik ya. Kita dilihat di dalam kandungan bagaimana kita sebagai bayi dulu waktu kita bayi, pertumbuhan kita mulai dari kandungan, kita sudah mulai bisa dilihat dari bentuk dimensinya, kemudian jenis kelamin dan sampai kepada nanti kita beranjak balita ya. Perlu dilakukan penimbangan, ada penimbangan bayi dan lain sebagainya. Itu pengukuran, terkait dengan pengukuran yang secara nggak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan kegiatan pengukurannya hingga nanti kita butuh untuk kebutuhan sehari-hari masak dengan dulu menggunakan minyak, gas dan lain sebagainya. Semua terkait dengan pengukuran. Berapa volume yang kita inginkan untuk tadi memasak dalam sehari. Kemudian berlanjut kita berdagang, menjual daging, ikan dan lain sebagainya menggunakan timbangan ya. Mulai dari beberapa toko komersil sekarang sudah beralih ya dari timbangan meja, elektronik ya. Itu semua bentuk-bentuk nanti kita coba uraikan selain dari kehidupan sehari nanti bagaimana sebenarnya yang kita lakukan terkait dengan meteorologi. Yaitu terkait alat ukur. Alat ukurnya harus yang seperti apa? Bagaimana teknik-teknik cara mengukur dan mengukur dari beberapa alat ukur dalam kehidupan sehari yang sebenarnya sudah kita lakukan ya. Gitu mungkin Faza. Kemudian ternyata di dalam pandangan agama juga terkait dengan meteorologi sudah ada perintah untuk larangan di dalam menimbang menakar ya, itu harus sesuai dengan pengukuran yang benar. Jadi kalau di Indonesia itu ada agama Samawi, ada agama Ardi ya, agama Samawi berupa wahyu. Sudah diperintahkan kita dalam bentuk wahyu untuk melakukan hal yang kebenaran, pengukuran yang benar, jujur ya. Di tempat ibadah kita hanya melaksanakan ibadah ritual. Sesungguhnya hakikat dari ibadah itu sendiri adalah implementasinya. Bagaimana pengabdian kita dengan cara melakukan kegiatan pengukuran itu harus sesuai dengan mengukur secara benar ya. Sehingga apa sih sebenarnya meteorologi itu ya? Itu meteorologi adalah ilmu yang terkait dengan pengukuran. Secara populer dia dikenal merupakan rangkaian kegiatan ukur mengukur di mana ada pemeliharaan standar sehingga bisa dijaga nilai dari awal kita melakukan suatu pengukuran
dengan pengaturan standar yang baik dan benar apabila dihubungkan metrologi secara luas, itu terkait dengan struktur yang lebih luas lagi sehingga bisa dijamin alat ukur yang kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya yang terkait yang sudah dilaksanakan khususnya di dalam institusi kemeteorologian ya. Ada kegiatan di sidang tera ya. Kemudian ada kegiatan kalibrasi di laboratorium ya. Dengan alat-alat ukur yang tentunya ada yang analog, digital. Jadi nggak bisa meteorologi dilepaskan dari sistem instrumentasi. Nah, karena tadi alat-alat ukur sendiri punya banyak bentuk, macam prinsip kerja yang harus kita pelajari ya. Ini salah satunya ada timbangan elektronik ya, ada anak timbangannya, sistemnya, ada objek ukur berupa nilai suatu bahan sampai kepada nanti yang enclosure, apa itu open yang digunakan di dalam beberapa pengujian. Lanjut next. Sehingga dapat disimpulkan ini secara ilmu heart-nya sains itu adalah sebenarnya meteorologi ya. Karena kita mengumpulkan informasi, kemudian mengukur, memberikan suatu kesimpulan. Nah, kemudian pada pelaksanaannya itu dijabarkan dalam struktur secara luas. Ada meteorologi ilmiah, ya berfokus kepada tadi pengaturan, ya pengembangan, standar-standar yang dijadikan standar di dalam satu ukuran. Kemudian meteorologi itu berfokus kepada persyaratan mutu dalam suatu industri di mana mengukurnya juga harus menggunakan alat yang baik. Sampai kepada meteorologi legal yang hubungannya dengan transaksi ekonomi ya. Kemudian keselamatan, kesehatan itu perlu ada suatu aturan secara legal. Lanjut next. Kita terbatas oleh waktu ya. Kalau bincang-bincang enak kita santai ya. Kemudian ya berarti sebenarnya kalau merupakan dia suatu struktur yang secara luas meteorologi itu mutu dikatakan baik, mengukurnya juga harus baik dalam memenuhi persyaratan mutu produk tadi itu terkait dengan apa tadi? Dengan meteorologi industri. Kemudian ada pengukuran secara legal, ini perlu adanya pengawasan spek teknis ya, baik alat maupun produk ya. Jadi di sini ada yang diatur secara legal demi keselamatan tadi ya, keselamatan, transaksi ekonomi, keadilan dan lain sebagainya. Kemudian pengukuran dalam pengembangan juga perlu didukung secara ilmiah. Lanjut next. Nah ini ada satu contoh yang terkait dengan mutu ya, uji susu ya. Gimana kita mengukur keasaman suatu susu? Punya standarkah susu yang kita uji gitu dan sebagainya? Apakah dia memenuhi standar yang dibutuhkan? Dia memerlukan supporting dari alat-alat yang dibutuhkan, alat-alat suatu instrumen yang dibutuhkan untuk mengukur produk susu itu masih bagus atau tidak, atau keluar dari standar derajat keasaman. Ini salah satu contoh yang ada di kementerian. Kita punya dua institusi struktur yang infrastrukturnya adalah bekerja terkait dengan kemeteorologian. Ini salah satu terkait dengan mutu ya, ada uji susu ya, banyak komoditi lain. Kemudian lanjut, kita tadi yang terkait dengan meteorologi legal. Nah, ini contoh untuk masih dalam Direktorat Standarisasi Pengendalian Mutu ya, masih dalam produk mutu, persyaratan mutu yang harus dipenuhi dengan supporting alat-alat laboratorium yang juga mengukurnya juga harus baik. Next, kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah infrastruktur untuk bagaimana di dalam pengertian meteorologi legal itu juga perlu diatur. Ini terkait dengan peneraan ya. Peneraan itu tingkat kelas standar 3-4 perlu diatur mulai standar yang tadi ditetapkan di mana Ditmed mengelola dalam standar SNSU untuk semua alat-alat yang ada di UML diverifikasi sebelum dia mengukur atau menguji peralatan tadi UTTP yang ada, peralatan yang ada di UML ya di lapangan. UML ini dijaga, melakukan verifikasi ke SNSU, SNSU melakukan kalibrasi, terus melakukan tujuannya tadi melakukan pengawasan ya. Tadi kenapa perlu ada aturan legal pengawasan supaya kita tadi tujuan tercapai. Lanjut sedikit lagi. Nah, ini ada berarti akan ada nanti tera yang wajib dan tera yang tidak wajib ya, sampai kepada yang dibebaskan. Terakhir, tanda sudah diawasi dengan cap tanda tera. Mungkin itu ya sekilas tentang meteorologi legal secara singkat ya, karena saya dibatasi oleh waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sungguh sebuah materi yang luar biasa yang telah disampaikan Bapak Bagus Ali kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini, di mana pada sesi pertama ini perlu kita catat-catat bahwa meteorologi itu bisa diibaratkan sebagai hotnya sains ya Pak Bagus. Ya, betul. Jadi meteorologi Hot itu science. sudah dijamin dan ditetapkan di agama dan juga secara garis besar di perundangan di Indonesia itu sudah dicatat dengan jelas di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. Terima kasih Pak Bagus. Dan sedikit kata penutup tadi, dengan saya mengenalkan secara singkat itu, mudah-mudahan teman-teman tuh bisa mengukur potensi sehingga bisa membangun keadaan kalau memang tadi dari segi potensi dan kemampuan minat bakat di bidang instrumentasi dan meteorologi. Terima kasih. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bagus atas pematerian yang telah diberikan. Meteorologi dan pemakaian alat ukur, dan juga akan diberikan waktu sesi sharing dan tanya jawab kepada Bapak Bagus. Silakan. Audiensnya lebih Selamat pagi, selamat sejahtera dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sampurasun Bapak dan abdi ukuran dan berani untuk kehidupan. Sebenarnya kalau kita lihat dari jurusan yang ada di SSP Bapak itu tinggal diterapkan. Mungkin karena belum kenal meteorologi itu apa sih? Tadi di depan Pak itu sudah bedanya meteorologi itu apa Pak? Aku gini ya, kalau buat itu saya izin ya. Kalau saya tanya jawab itu kalau lengkap apa mahasiswa? Ada yang tahu meteorologi? Ada yang tahu bedanya meteorologi dengan meteorologi? Kalau kalian itu musim hujan, cuaca itu kaitannya dengan meteorologi atau meteorologi? Nah, ada klimatologi, ada meteorologi, ada meteorologi. Nah, mungkin gini nih, supaya kalian pengen cepat-cepat ya
Kami menyampaikan beberapa hasil penelitian. Poinnya kalibrasi, instrumentasi, dan meteorologi. Meteorologi sebenarnya dia mengenai tentang ilmu pengukuran. Kami menyampaikan beberapa hasil penelitian. Meteorologi itu ini, yang menunjukkan ini. Terkadang kalau kita nggak lihat dari aspek kehidupan kita sehari-hari, kalian punya motor semua. Kalau isi bensin, Anda percaya itu isi 2 liter. Pak, saya mau isi bensin berapa nih? 2 liter. Yakin itu? Itu tahu alatnya di luar. Kalian pernah ngecek nggak? Yang atau gini lah, kalian buka proses dulu. Banyak keluhan pelanggan di SPBU ini. Kalau saya beli 20.000, rasa sempat habis. Jadi di SPBU kita itu ternyata perlu ada satu ini, karena kita di bawah menteri atau menteri itu kan termasuk PNS ya. Pegawai, jadi kita punya kewajiban mengawasi. Nah, tujuan besar kita adalah melindungi konsumen. Kita melindungi konsumen. Kita tidak uji volume tangki ukur mobil untuk pengisian BBM. Jadi sebelum tangki yang diorder dari usaha dari Pertamina dan tubuh itu disita semua tangki ukur, jadi tangki ukur mobil. Otomotif itu konstruksi, kalian banyak konstruksi secara mekanik, konstruksi nanti instrumentasi itu adalah modelan bagaimana merekayasa suatu pengukuran dengan teknik elektronika. Ini nyambung, benar-benar nyambung gitu. Jadi kalau dibandingkan jujur di SMA itu ada beberapa IPS. Karena itu langsung terjun sebetulnya. Nanti saya berharap bisa bergabung langsung tinggal menerapkan. Lisensi ya. Di infrastruktur pengawasan teknik Pak di negara kita. Untuk kendaraan itu departemen perhubungan, kemudian perhubungan, kemudian untuk makanan BOM. Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Posyandu Pak, Karang Taruna, nanti kita buat kegiatan yang lebih besar lagi. Insya Allah bisa ya Pak, mudah-mudahan bisa. Mau disampaikan kepada pimpinan, target kami adalah mengenalkan, sesuai dengan judulnya ya, mengenalkan meteorologi ya, tentang ilmu pengukuran, sehingga masyarakat lebih aware, lebih perhatian itu, karena banyak sebagai mutiara yang punya apa? Punya andil ya. Tinggal kita mau kemana tuh? Mau tadi namanya Hafiz ya. Ada yang tahu apa sih mengukur itu seperti apa gitu kan? Anda tahu ini ada angka panjangnya 1 meter. 1 meter apa gitu kan? Begini, kegiatan kalian di rumah ya, yang mengukur, kalian ingin mengukur ya, saya ingin mengukur meja ini. Apa sih mengukur itu seperti apa gitu kan? Anda tahu ini ada angka panjangnya 1 meter. 1 meter apa gitu kan? Nah berarti gini pertanyaannya, apa yang disebut pengukuran? Menurut kalian kegiatan orang melakukan kegiatan pengukuran itu sebenarnya melakukan apa sih? Perlukah kita melakukan suatu pengukuran?
Kadang-kadang kalau ngukur tuh nggak usah pakai termometer. Ini ruangannya 30 derajat. Tuh, itu ngukur juga. Cuma ada ya. Artinya mengukur itu adalah untuk mendapatkan informasi berupa suatu nilai kan. Kita akan menguji keluarannya apakah sama, keluaran aliran airnya, besarannya apakah sama. Jadi kita punya prinsip tadi mendapatkan nilai informasi suatu volume yang keluar. Kita jaga pengaruh apa itu besaran ketika dia mengubah suatu aliran. Jadi beda tekanan pengaruh. Ketika kita mengukur aliran ini, kita beda tekanan juga, kira-kira sama nggak? Hasil keluarannya nanti ya. Jadi kita ada di pengukuran volume. Kebetulan kita akan menguji meter air, akan menguji, tapi dia masuknya ke dalam pengukuran volume. Pengukuran volume itu punya tahapan yang sesuai ditetapkan. Itu ada penakaran masuk, penakaran keluar. Kita akan menakar yang masuk ke bidang ukur. Ini nilai berapa? Ini bidang ukur ada 10 liter, 20 liter, dan 100 liter. Jadi ditandai dengan Q1, Q2, Q3. Kalau kita mengisinya 10 liter, ini harusnya yang terbaca ada yang keluar 10 liter. Itu namanya penakaran masuk. Itu metode yang pertama. Apabila dia memang sudah 10 liter, supaya lebih meyakinkan lagi, bisa menggunakan metode gravimetri. Ini ibaratnya seperti wadah ketika kosong ditimbang, kemudian diisi, ditimbang, dikurangi berapa isinya. Nah berarti kita yakin. Yang disebut pengukuran adalah bagaimana kita yakin dengan hasil pengukuran. Ya mungkin ciri-ciri salah satunya adalah kita bisa melihat dari standar yang ditetapkan, apakah sesuai persyaratan yang ditetapkan. Contohnya dari instalasi.
Nah, instalasi ini nanti akan berbeda dengan teman-teman yang buat instalasi yang menggunakan pipa PVC yang plastik yang memang punya kelemahan, bisa loss pressure-nya bisa terjadi setelah haus, setelah haus. Ini pun sebenarnya juga bisa, cuma akan lebih tahan lama kalau instalasinya benar. Standar apapun di Indonesia itu ada deadlock. Ketika perawatannya nggak bagus, sudah otomatis karakan dengan sebagus apapun ini kalau nggak dirawat akan terjadi bocoran sini yang keluar nanti kan benar saja sulit. Nah, di sini yang keluar bisa berkurang. Nah ini makanya kalau ibu rumah pakai meter air diujinya di sini dan punya metode tunggal, boleh diuji tunggal, ini susun nih. Susun itu lebih ketat lagi. Sehingga sebenarnya kita nyari sih dari standar ISO kan, jadilah SFI, jadilah ST, standar teknis. Tapi sebenarnya ya internalnya sudah buat kesepakatan mulai dari instalasi sampai standar apa yang mau dibolehkan untuk meyakinkan juga 10 meter. Nah, harus pakai standar ini namanya bidang ukur. Jadi lebih yakin. Sehingga kalau mau bilang ya, jadi bisa disimpulkan pengukuran itu ada beberapa tahapan atau metode yang harus dibangun. Termasuk suhu itu kalau kita 30 derajat di seluruh ruangan. Kalau dingin minus 5, tapi apa kita yakin? Kan belum yakin. Oleh itu dia punya tahapan. Bagaimana sensor yang digunakan? Kalau di sini cuma sensor, instalasinya juga berpengaruh. Kalau sudah sifatnya pengujian, kalau sifatnya kalibrasi mungkin salah satu contohnya pakai gelas ukur. Gelas ukur yang kecil-kecil itu padanya cuma 50 mili, dituangin bobotnya berapa, kosong berapa, dapat kita perlu yang isi itu berapa. Baru masuk ke pengujian instalasi. Nah ini sebenarnya sama dengan itu, cuma beda bahan dan itu banyak yang perlu dianalisis, tapi bisa dipertanggungjawabkan dengan hasil kalibrasi, dengan hasil uji, namanya uji tipe. Ketika analisis di mana lossnya bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk sertifikat, itu bisa digunakan. Ini cara penggunaan bisa dijalani. Kita nyari komputer untuk sebenarnya kalau bidang teknis dengan yang IPA dan PS, kita lebih kalau PS lebih ke manusia, lebih ke peralatan. Nah dan peralatan ini Bu biasanya dia harus memodelan bersama model matematisnya sehingga dia bisa kejadian prosesnya secara alami, bagaimana dia bisa mengisi bidang yang ukur, bisa dimodelkan. Artinya kalau bisa matematikanya bagus, matematikanya, fisikanya. Proses pemodelan peralatan itu seperti kejadian membuat ini pengisian di dalam ukur. Tapi anak sekarang beda dengan dulu. Sekarang kan kulit-kulitnya diganti-ganti. Tambah-tambahan kurung itu udah salah, banyak salah. Sama kejadian akhirnya kita banyak nambah pelajaran di bidang. Yang di sini ya. Bagi yang berbau pemrograman itu beda kurung sedikit, beda hasilnya juga beda. Tapi ada juga gini, kadang-kadang kalau memang udah bagus nilainya sih bagus, artinya nggak ada masalah, kan? Matematikanya bagus. Tapi kadang ada juga yang kita harus nyanyi juga, karena kita nilai siswa itu bisa dari awal. Kalau zaman dulu dari NEM aja digabungin, kasihan sebenarnya dari awal itu bagus mampu. Jadi harus komprehensif, nggak bisa kita menyimpulkan NEM-nya bagus, ternyata sebelum-sebelumnya maju. Mungkin beda dari dengan panitia. Mungkin itu deh kurang lebihnya, mudah-mudahan ada gambaran. Terima kasih. Boleh lihat dulu apa mau menjelaskan? Dijelasin. Bingung juga kalau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan mencoba mengenalkan bahwa dari sebenarnya udah jelas dari tadi pertemuan kita di depan. Cuman gini, kita masuk kepada bidang volume. Untuk pengukuran bidang volume itu sendiri, kita punya tahapan.
Artinya ada beberapa metode yang perlu kita gunakan. Metrologi kan ilmu pengukuran. Kita bisa mengukur misalkan suhu aja. Kita bisa mengira-ngira kira-kira suhu ruangan berapa. 30 derajat di suhu ruangan. Kalau dingin -5, tapi apa kita yakin? Cuman sebenarnya untuk ilmu meteorologi, kenapa kita perlu mempelajari ilmu meteorologi? Karena punya tahapan. Apalagi menyangkut beberapa besaran yang kita harus ibaratnya itu punya satu metode cara supaya kita bisa menilai ini ukurannya benar nggak. Kemudian kalau untuk besaran volume seperti apa, metodenya apa yang kita perlu gunakan. Volume itu punya dua metode, dengan cara penakaran masuk dan keluar atau volumetrik, kemudian dengan gravimetrik. Kalau jadi aliran kita misalnya meter air, kita akan mengukur berapa volume yang masuk. Kita punya standar. Jadi mengukur itu adalah bagaimana kita membandingkan dengan standar. Standar itu punya spek teknis. Nah ini kebetulan ada ukuran 10 liter, kemudian 20, sini 100 liter. Nah standar ini akan kita coba buat instalasinya Pak. Tahapannya banyak, instalasinya harus sesuai dengan standar. Instalasinya yang keluaran ini, gimana caranya yang keluaran ini masuk ke sesuai dengan volume, punya spek teknis 10, 20, 100. Berarti harus dari tekanannya dulu. Apabila yang dihasilkan aliran ini, kalau berubah tekanan kan volumenya akan berubah Pak. Oleh karena itu dia bagaimana dijaga supaya tekanan nggak loss.